Hajahau, halo teman-teman pengyoman semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channelnya aku Milka dan suamiku Wang Jian, orang Manado di China. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku pakai kacamata ya karena menutupi mataku yang jujur ini agak sembab ya, karena tadi malam juga sesi curhat dengan suamiku. Tiba-tiba aku kangen rumah ya teman-teman, karena di sini kan udah akhir Agustus, kalau orang Manado bilang itu so dekat ber-ber. Jadi Desember itu kan Natal ya kan teman-teman, padahal rencananya dari tahun lalu tahun ini tuh bakalan pulang, tapi karena pandemi lagi masih kayak gini di China sendiri masih ketat, jadi kayaknya batal, cancel untuk pulang tahun ini yang pasti. Jadi saya sempat melo-melo itu tadi malam, dan hari ini pun saya mau melanjutkan melo ya teman-teman, karena weekend kali ini kebetulan saya dan suami itu nggak kemana-mana. Jadi suami ini ada di samping, dia lagi bubuk ya teman-teman, kakinya tuh ada cedera tapi nggak parah sih, jadi kita di rumah aja untuk minggu yang ini. Nah, di video kali ini aku mau menjawab rasa penasaran kalian semua tentang kenapa kita udah 3 tahun menikah tuh belum punya baby. Jujur ya, aku udah terbiasa sih dengan pertanyaan seperti itu, dan aku nggak menjudge kalian atau nggak marah, karena wajar dong orang bertanya-tanya udah 3 tahun kenapa belum punya baby. Apakah kita berdua memang susah punya anak, apakah aku yang susah punya anak, atau suami yang susah punya anak, ataupun kami berdua yang memang nggak mau punya anak. Karena kan sekarang tren-tren tuh pasangan muda udah nggak mau punya anak, karena punya anak tuh pertama ribet dan banyak sekali tanggungannya teman-teman. Itu keputusan pribadi masing-masing, dan biar kiranya kita saling menghargai aja ya kan. Nah, jadi alasan kenapa sampai sekarang kita belum punya anak itu, pertama bukannya kita nggak mau ya teman-teman. Aku mau cerita. Jadi balik ke 2019, aku tuh pernah hamil ya teman-teman. Jadi pas nikah kan, kalau orang bilang kayak ada istilah masa subur-suburnya ya kan, kita berdua lagi produktifnya, umur saya juga 25, suami 24 ya kan waktu itu. Jadi pas haid terakhir itu kita nikah, dan 1 bulan kemudian tuh aku masih penerbangan buat antar orang tua balik ke Indonesia kan. Kita nggak tahu kalau sebenarnya kita waktu itu saya udah hamil ya teman-teman. Kalau orang Manado bilang suta dudu dang. Tapi saya dalam hati tuh kayak gimana, perempuan juga tahu kan, terlambat datang bulan gitu. Udah belum lama sih, kayak baru 1-2 hari, tapi kan langsung berasa gitu dalam hati, kayaknya gini, kayaknya udah hamil, tapi kayak masih belum percaya kan teman-teman. Nah, pas aku balik di sini, aku sempat disuntik vaksin. Nah, sempat suntik vaksin, habis itu tes pakai tes ya ternyata beneran hamil. Tapi kan kalau di China itu kalau udah hamil paling anti yang namanya suntik apapun, infus pun nggak bisa, minum obat demam pun nggak bisa katanya. Jadi kita konsultasi ke dokter. Dokter bilang itu ya memang nggak bagus sih kalau misalnya hamil, apalagi udah disuntik vaksin ya kan, yang lumayan berat. Jadi terserah kita berdua aja gimana. Jadi kita menunggu sampai dia 2 bulan, kita udah kasih tahu ke papanya Wang Jian, dia udah senang ya teman-teman, karena namanya juga orang tua ya kan, jadi calon kakek pasti udah senang. Terus kita USG, ternyata janinnya tumbuhnya di luar di luar kandungan. Mungkin aku nggak tahu pengaruhnya karena apa, mungkin karena nggak tahu udah hamil masih jalan-jalan ke sana kemari, masih sibuk, drop juga badannya kan. Jadi mau nggak mau calon bayinya itu nggak bisa dipertahankan juga ya kan teman-teman. Jadi langsung hari itu juga dilakukan tindakan pertama itu cuma minum obat ya kan teman-teman. Terus kita berdua memang nggak tahu sama sekali ya teman-teman. Katanya sebenarnya kalau pas setelah dikeluarkan itu perempuan katanya nggak boleh masuk dingin-dingin ya gitu, harus istirahat total ya.
Waktu itu kita berdua nggak tahu, dan kita berdua tuh pengen masalah diselesaikan sendiri tanpa tanya-tanya. Kan mamanya Wang Jen juga kan nggak sama-sama bareng kita toh, jadi kita nggak tahu sama sekali ya teman-teman. Jadi aku udah langsung jalan-jalan, dan berakhir pada USG berikutnya ternyata di dalam masih ada sisa-sisa yang memungkinkan saya untuk kena kista dan lain-lain. Jadi saya harus masuk ruang operasi juga 10 hari setelah minum obat itu ya kan, yang aku pikir udah selesai ya kan teman-teman. Dan waktu itu juga saya masih kayak terkejut, Wang Jen juga terkejut, kayak belum siap gitu ya teman-teman. Dan langsung masuk di meja operasi. Ya ampun, itu pertama kali saya mengalami operasi yang saya sangat deg-degan sekali. Saya sempat nangis karena saya tahu itu sakit ya kan teman-teman. Jadi kita ambil yang bius, jadi saya nggak dikuretase sadar ya teman-teman. Jadi saya dibius total, dan saya sadar itu setelah sudah berakhir ya kan teman-teman. Nah setelah itu di bulan Juni ternyata saya sudah heal kan, sudah sembuh dari proses kuretasi itu, sudah datang bulan seperti biasa. Di bulan 6 ternyata saya menemukan saya anfal batu ginjal. Saya belum tahu dari Indonesia itu mungkin udah ada batu atau gimana ya teman-teman. Batunya udah gede aja dan udah tersumbat di saluran kencing ya kan teman-teman. Dan anfalnya itu atau kambuhnya itu sakit sekali ya teman-teman. Kita berdua cuma di rumah, nggak ada yang bisa bantuin ya gitu kan teman-teman. Jadi pergumulan juga kalau rumah tangga baru tuh nggak ada petunjuk gitu, kita ngejalaninnya gitu aja. Ditambah lagi bahasaku kan belum lancar ya kan teman-teman waktu itu. Jadi Wang Jen tuh aku salut banget sama dia, karena dia bisa menangani aku yang sakit, dan sakitnya itu bukan main-main ya teman-teman, sakit sekali. Jadi waktu itu aku langsung digotong sama dia dari lantai 5 turun ke bawah, terus diajak ke rumah sakit karena waktu itu kambuhnya subuh ya teman-teman, waktu matahari belum keluar waktu itu. Jadi kita langsung masuk di rumah sakit, di USG. Ternyata ya ampun, batu ginjalku udah tersumbat di saluran kencing waktu itu. Jadi katanya harus dilakukan tindakan ya teman-teman. Jadi tunggu aku stabil baru aku ditembak, batu ginjalku ditembak. Dan waktu itu sempat juga ada drama karena sebenarnya harus dijaga, nggak boleh sampai demam ya teman-teman. Waktu itu setelah siangnya proses tembak ya kan, ya puji Tuhan di Changli ini tindakannya itu cepat ya kan. Kalau urgent itu nggak ada neko-neko sama sekali, jadi langsung tindakan. Terus siangnya malamnya aku demam ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak boleh demam, katanya kalau dibiarin aku bakal ya kan, kalian tahu bisa kartu kuning ya aku ya teman-teman. Jadi satu malam itu aku dijaga banget sama suamiku. Aku keringetan tapi badanku menggigil, tapi katanya suhunya panas sampai 38 39 ya teman-teman. Jadi dia terus pakai kain. Puji Tuhan demamku turun paginya. Dan 1 minggu di rumah sakit, kita nggak kasih tahu papa mertua, kita nggak kasih tahu keluarga supaya mereka tuh nggak khawatir ya teman-teman ya. Jadi setelah itu kita akhir 2019 ya teman-teman, sesudah itu batu ginjal yang aku pikir udah sembuh ya kan, kita pulang ke Indonesia. Kita terjebak di Indonesia hampir 1 tahun ya teman-teman. Jadi baliknya juga di 2020 akhir, dan di kampung juga ya kan, namanya orang-orang sekitar juga tanya, oh belum punya anak, belum begini-begini. Tapi aku nggak mau cerita ke yang sebenarnya kan aku pernah hamil dan gimana perjuanganku, karena aku pikir itu nggak perlu ya untuk diceritakannya. Jadi, tiap kali kalau orang tanya kenapa belum hamil, kenapa belum gini-gini, aku senyum-senyum aja kan teman-teman. Aku juga pikir wajar kalau mereka tanya begitu ya kan. Terus kita pulang di sini karena juga dorongan dari orang-orang yang bikin aku cepet pengen punya anak deh sampai di China. Karena kan udah debat atau timbang-timbang sama suami, jangan hamil pas di Indonesia,
pas waktu itu virus kan, jadi nanti kamu hamil aja pas di China. Jadi kita oke, tahun 2020 akhir kita sampai di China, dan tunggu sebulan di sini kita memutuskan untuk program hamil lagi, dan puji Tuhan juga hamil ya teman-teman. Aku sampai 2 bulan hamil udah merasakan yang namanya morning sickness, jadi udah muntah-muntah segala macam, tapi dijalani dengan senang ya kan, walaupun susah gitu ya kan teman-teman, morning sickness. Jadi karena memang suka dan ingin, udah dikasih tahu juga keluarga di Indonesia, keluarga di China juga, papa sampai udah kasih bikin nama ya, kalau laki-laki nama ini, kalau perempuan nama ini, karena udah memang ingin. Terus apa disangka, ternyata saya punya batu ginjal lagi, kambuh. Ya Tuhan, ini memang titik terendah dalam kehidupan aku selama menikah ya. Aku nggak tahu harus gimana kan teman-teman. Dan dari rumah sakit itu nggak mau tindakan sama sekali kalau ada anak di perut. Mereka nggak mau ambil resiko. Jadi aku udah coba ya teman-teman, pengen pertahankan anak yang kedua itu. Kita berobat sampai di Tangshan ya, pengen ke Beijing juga aku pengen, tapi semua rumah sakit itu nggak mau menangani aku karena di dalam perut masih ada baby, masih ada janin. Jadi suami lagi tuh sempet nangis di rumah sakit waktu itu kita udah kenal mama ya kan. Jadi mama nemenin aku di rumah sakit, cek di rumah sakit Qinhuangdao, pergi ke Tangshan, pengen ke Beijing tapi nggak jadi karena memang kita pikir ya udah di Beijing juga pasti sama, mereka nggak akan tangani karena dalam keadaan aku hamil kan teman-teman. Tapi setiap hari tuh karena batu ginjalnya masih di dalam, sakit sekali teman-teman itu. Terus tambah juga morning sicknessnya belum selesai ya kan, itu 2 bulan 3 bulan kan belum selesai ya morning sicknessnya, muntah-muntah segala macam itu. Jadi aku memang rasa susah banget ya teman-teman ya. Jadi akhirnya aku harus jalani proses kuretase yang kedua kali di tempat sama. Rasa sedihnya minta ampun ya teman-teman. Waktu itu langsung telepon papanya Wang Jen, katanya ada cara lain. Batu ginjalnya pun yang kambuh itu ada 2, dan dua-duanya itu udah di saluran kencing. Jadi kalau nggak dikeluarin juga bisa bahaya, nggak bisa kencing ya teman-teman ya. Kalau sakitnya oke, bisa disuntik pakai atau minum obat, yang itu pun harus dengan bermohon ke dokter karena aku memang udah nggak tahan sakitnya ya teman-teman. Kalau misalnya sebenarnya mereka nggak kasih suntik karena masih ada baby kan di dalam perut. Jadi aku jalani proses kuretase ditemani sama papa, mertua dan keluarga ya kan teman-teman. Terus setelah itu jadi drama juga, nangis segala macam karena waktu itu aku memang udah siap sekali ya teman-teman, tapi apa mau dikata ya kan. Dan aku harus menjalani proses operasi lagi karena dua-duanya kan teman-teman kambuh ginjalnya. Jadi setelah proses operasi kuretase, tunggu aku pulih dulu seminggu, kita langsung ke rumah sakit Qinhuangdao. Aku harus jalani operasi pengangkatan batu ginjal aku ya kan teman-teman. Jadi aku kasih ke kalian ini videonya waktu aku di sana. Jadi aku kurus sekali ya kan teman-teman waktu itu, proses pengobatan batu ginjalnya. Dan setelah dioperasi waktu itu satu ya teman-teman yang di kiri yang bisa dikeluarin, yang di kanan tuh waktu itu aku nggak tahu kenapa nggak bisa dikeluarin ya kan teman-teman. Jadi yang di kanan udah bisa untuk ditembak. Jadi kenapa aku nggak bisa proses tembak dua-duanya, karena urgent ya kan teman-teman, nggak bisa untuk dua-dua sekalian, katanya bisa merusak ginjal aku ya kan teman-teman ya. Jadi kita percaya aja sama dokter. Jadi 1-2 minggu lah aku di rumah sakit setelah operasi, kemudian tunggu sebulan ya, pas kan di saluran kencing aku sempat dipasangin selang untuk 1 bulan ya teman-teman, karena untuk pemulihan saluran kencingku yang asli. Jadi kasih saluran yang buat aku bisa pipis untuk 1 bulan ini, dan kemudian dicabut dan baru bisa ditembak yang di sebelah kanan punya. Sampai sekarang tuh teman-teman masih sakit. Kalau misalnya dia dingin, kena dingin,
di sini tuh masih sakit, tapi pas yang terakhir ini minggu yang lalu, 2 minggu lalu aku USG, masih ada batu ginjal, tapi itu di dalam ginjalnya, jadi dia nggak keluar dan ukurannya kecil. Katanya sih kalau minum air dia bisa keluar sendiri bersama-sama dengan air seni, dan kalau dia nggak keluar itu nggak ada masalah. Jadi batu ginjal itu yang sakitnya kalau dia udah keluar dari ginjal itu, dia udah di saluran kencing itu yang bikin sakit ya kan. Namanya juga orang mau pipis, kita bayangkan aja selang terus ada kayak kotorannya tersumbat kan, airnya tuh nggak bisa keluar ya kan. Gitu juga dengan tubuh aku ya kan teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, tapi memang riwayat keluarga sih, karena kakak aku yang tertua juga dia awalnya batu ginjal, terus katanya kakek juga batu ginjal, dan papaku juga katanya kayaknya batu ginjal, tapi papaku tuh banyak olahraga, banyak gerak ya teman-teman, jadi dia kayaknya langsung keluar lewat pipis ya kan teman-teman. Nah gitulah ceritaku gimana dan kenapa sampai sekarang belum punya anak, dan aku tetap terus kontrol ya teman-teman untuk batu ginjalnya, karena aku udah nggak mau lagi untuk kehilangan yang ketiga kalinya. Biasanya orang kalau cerita kayak gini nangis ya kan teman-teman, tapi aku udah nangisnya tuh udah selesai waktu itu. Aku juga nggak mau bikin suamiku sedih ya kan. Jadi tetap masing-masing keluarga ada punya pergumulannya beda-beda ya kan, tapi aku bahagia karena suamiku masih tetap menerima aku dengan keadaan seperti ini, biarpun sakit-sakitan ya kan teman-teman, keluarganya juga. Dan mohon dukungan teman-teman semuanya, doakan bersama biar batu ginjal saya benar-benar udah nggak ada. Jadi kita nggak bisa juga mengendalikan tubuh kita ya, pengen nggak mau ada tapi dia udah ada, gimana dong. Aku jaga olahraga rajin, aku juga rajin minum air, tapi dia tetap ada. Jadi setiap tubuh masing-masing orang itu nggak ada. Nah suami sendiri dia jarang minum air, tapi dia jago makan buah, tapi dia ndak ada batu ginjal, dia bersih teman-teman. Jadi kita harus terima dengan keadaan tubuh kita ya, yang aku pelajari ya. Memang awal-awalnya sih kehilangan pertama dan kedua itu sangat-sangat menyakitkan sekali, kayak dunia tuh mau runtuh ya teman-teman. Tapi aku pikir namanya juga orang, tetap ada plus minusnya, ada di saat senangnya, ada di saat sedihnya, dan aku menerima itu ya teman-teman. Jadi aku berusaha untuk nggak sedih lagi, dan aku tetap masih ada kesempatan. Jadi aku percayakan sama Tuhan aja, kapan Tuhan mau aku pengen ada baby, aku berusaha untuk menjaga tubuhku agar tetap bagus, nggak terpengaruh dengan omongan orang-orang yang pengen cepat-cepat punya anak. Jadi aku percaya setiap orang itu punya waktunya masing-masing ya teman-teman untuk kebahagiaan mereka. Jadi mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya kenapa aku belum punya anak. Aku nggak rasa marah untuk kalian yang tanya, enggak, karena itu wajar, kalian tanya itu wajar, dan aku wajar juga untuk kasih explanation atau menjelaskan ke kalian supaya kalian pun nggak bertanya-tanya kan teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian suka ya dengan video saya kali ini lumayan panjang curhatnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara di like, boleh komen yang di bawah, yang please komen positif biar aku bisa semangat lagi ya teman-teman untuk menjalani kehidupan aku di sini, berusaha biar kiranya kapanpun waktu Tuhan kasih aku anak, aku siap ya kan teman-teman. Dan share juga, subscribe, kita ketemu lagi di cerita aku selanjutnya. Milka, orang Manado di China. Cai Cian.